wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Putra Bangsa. Kami dari kelas 4 MJKB kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Erlina Kurniasari dan rekan saya Eka Rahmawati dan Rizka Dinarti dan saya Sindiantika Pramesti. Kami akan meliput salah satu usaha pembuatan sale pisang yang berada di Kecamatan Glirong. Ya. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami yaitu manajemen sumber daya manusia lanjutan yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Riyadus Solihin SEMM. Perkenalkan, kami dari Universitas Putra Bangsa, Mbak. Di sini mau izin meliput salah satu usaha dari UMKM Klirong. Ya, ini salah satunya usaha sale pisang punya Mbaknya ya. Kira-kira berkenan untuk dimintai pertanyaan? Oh iya, monggo. Ya. Langsung saja ya Mbak untuk pertanyaannya. Sejak kapan usaha Mbak ini dimulai? 1 tahun kebelakangan ini. Ada berapa pembagian tugas karyawan ya. ini? Untuk pembagian tugas pekerjaannya ini karena saling berkaitan. Jadi dari mulai pengupasan, terus penyerutan sampai penggorengan dan pengemasan. Ya karena kalau satu-satu misal ada 5 orang ya harus 5 orang harus jalan semua karena nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi tim modelnya ya Mbak ya? Iya. Untuk karyawannya sendiri itu ada berapa Mbak? Karyawannya itu kurang lebihnya ya 6 orang lah. Jadi dari yang supplier pisangnya, terus dari ngupas pisang, terus penyerutan, terus penggorengan, terus pengemasan dan Pengiriman produknya. salesnya lah. Berarti itu masing-masing 1 orang ya Mbak ya? Ya, 1 orang kurang lebihnya. Karena ini produksinya belum terlalu banyak, jadi masih minim lah intinya. Karena untuk produksinya juga belum terlalu banyak juga gitu. Jadi masih kalangan home industry gitu lah ya? Apakah tugas masing-masing karyawan apakah sudah sesuai? Iya sesuai. Maksudnya setiap job desk-nya masing-masing. Iya. Iya sudah sesuai. Yang goreng gitu ya Mbak ya? Ya ada kalanya bergantian. Jadi memang harus nggak bisa ditinggalkan. Misal salah satu ada yang istirahat atau ada perlu apa, itu harus ada yang menggantikan. Jadi nggak boleh ada yang nggak jalan satupun karena kalau sudah mulai produksi itu semuanya harus ready. Intinya dalam satu kali Produksi itu langsung selesai semua harus sampai pengemasan. Iya. Misal ada kurang 1 orang pun itu juga ya mempengaruhi lah produksinya. Kayak misal nggak ada, kayak misal nggak ada yang ngupas pun nanti apa yang digoreng ya kan? Jadi gitu. Misal nggak ada yang packing, nanti barangnya bakalan rusak karena keripik ini sangat rentan. Terus mengapa Mbak lebih memilih usaha ini dan kenapa dinamakan perintis gitu? Ya karena mungkin karena di desa ya, jadi kayak bahan dasarnya kan pisang. Jadi menurut saya dulu pisang itu gampang, didapetnya gampang, tapi ternyata setelah dijalani, kalau mungkin kayak setiap hari nyari pisang bakalan habis karena pisang itu kayak mungkin dari mulai Panen. tumbuh pisang sampai panen itu kurang lebih 3 bulanan paling ya. Jadi kalau mungkin pisang cuma nyari di daerah sini aja itu ya kurang. Sedangkan kayak peminat keripiknya lebih banyak tapi pisangnya
lebih sedikit. Itu gitu. pisangnya ada jenis tertentu nggak sih Mbak? Iya ada. Kalau pisangnya ini pakai pisang utar. Jadi kalau misal kayak ada kan pisang Bandung. Kalau pisang Bandung sama utar itu kalau dilihat sekilas sama. Kalau dari luarnya, tapi dari segi rasa itu memang beda. Kalau pisang Bandung itu lebih manis, cuma ada rasa kecut-kecutnya dikit. Kalau utar itu asli manis, cuma memang barangnya lebih kecil-kecil. Kalau Bandung kan lebih besar. Dan pisangnya itu kayak kalau misal banyak bijinya, itu juga mempengaruhi produksi karena dilihat dari keripiknya itu kan kalau yang utuh lebih menarik daripada yang potong-potong. Nanti kalau ada bijinya kita nyerut jadi barangnya rusak lah intinya, ya kan? Jadi nggak utuh. Misal satu lembarnya itu loh kayak kepotong apa gimana gitu. Beda lagi kalau ya sale penyet. Kalau sale penyet itu meskipun biji dia masuk. Yang besar-besar itu ya Mbak? Ya, yang dijemur biasanya itu pakai tepung nanti digorengnya ya itu sangat beda karena kalau itu misal pertama dipenyet terus ada bijinya, itu bijinya bisa langsung dibuang saat itu juga. Tapi kalau keripiknya ini harus benar-benar kualitasnya yang bagus. Makanya biasanya kalau pisangnya yang berbiji itu pembuangannya di sale penyet lah. Meskipun sama-sama sale tapi sangat berpengaruh kalau pisangnya jelek. Enak kalau penyet sih Mbak, kalau saya senang kalau penyet. Oh iya, tapi kalau sale penyet itu kayak musim-musiman. Kalau musim panas dia bagus, lebih manis. Tapi kalau harus dijemur. Kalau sekarang penyimpanan sendiri itu juga nggak bertahan lama. beda sama yang keripiknya ya. Kalau keripik ini 3 bulan, 3 bulan masih enak. Jadi saya namain perintis karena ini benar-benar kayak merintis banget. Aku dulu kebiasaan kerja, jadi benar-benar mulai dari nol banget. Karena saya juga belajar keripik sale pisang ini dari mertua saya. Dan kebetulan suami saya harusnya bisa kalau ngajarin saya, tapi karena suami saya ada perlu, jadi saya harus memulai sendiri. Ya, dulu saya di Perembun belajarnya. Ya sudah mulai di sana, tapi karena berhubung suami ada perlu, saya balik ke sini. Jadi benar-benar merintis kayak keluarga yang lainnya itu nggak ada yang tahu apa sih keripik sale itu, mono. Terus gimana caranya? Jadi dari mulai ya kalau ngupas mungkin semuanya bisa ya. Kalau nyerut, kalau goreng, terus pengemasan itu memang benar-benar harus belajar. Ya. Jadi dulu saya benar-benar dari nol banget lah. Kayak ibaratnya saya tahu sendiri tapi saya harus ngajarin, tapi memang semuanya harus berjalan beriringan, ya kan? Ya itu. Dan untuk pemasarannya karena dari sini kayak saya kan masih awam banget. Jadi untuk pemasarannya saya masih kayak nyari salesnya gitulah. Karena sales yang kebanyakan itu daerah Perembun, Kutowinangun dan kesana. Kalau di sini saya belum tahu daerah mana. Cuma memang kayak dari salesnya itu yang kesini. Saya cuma bisa memulai di toko-toko kecil, nitip gitu. Kira untuk sistem penggajian karyawan sendiri bagaimana ya Mbak? Ini kan usaha keluarga, jadi kalau misal gajinya itu ya nggak tentu berapa, karena ya mungkin kayak dari seberapa banyak keripik keluar mungkin
berapa persen dari situlah. Untuk sale pisang ini ada berapa jenis ukuran ya Mbak? Ukuran kemasannya? Iya, kalau ukuran kemasannya ini saya memulai kayak persaingan ketat di grosir-grosir gitu. Kalau warung mungkin masih standar sama lah ya. Kalau di grosir kan memang harganya banting-bantingan gitu ya. Jadi Paling saya murah ya. harusnya lebih murah. Tapi memang kayak permintaannya lebih banyak sih daripada toko-toko gitu. Jadi ya persaingannya ketat. Jadi di grosir biasanya lebih banyak pakai kemasan 1 ons gitu. Ya ada juga sih yang ambil 1 ons, 1 kilo, 1 ons per 4, 3 kilo sama 5 kilo gitu. Tergantung permintaan. Cuma memang banyaknya yang 1 ons gitu. Ukuran kemasannya berapa Mbak? Untuk harga masing-masing ukurannya beda-beda karena gini, kayak pisang. Misal pisang ini lebih banyak pisang kalau musim hujan. Kalau musim hujan lebih subur ya tanahnya, jadi pisangnya lebih banyak. Kalau musim kemarau seperti ini pisangnya semakin kecil dan semakin mahal. Itu juga mempengaruhi harga keripiknya gitu. Ya, jadi kalau untuk harganya per kilonya itu jadi yang pertama tergantung pisangnya, yang kedua tergantung minyak. Minyak kan juga mempengaruhi gitu. Jadi kalau misal tenaga sama yang lain-lainnya itu bisa menyesuaikan gitu. Jadi kalau harganya kurang lebih kalau lebaran itu per kilonya ya bisa 25-an gitu. Tapi kalau sekarang memang kayak musiman ya, sekarang musimnya kayak nggak ada hajatan apa-apa gitu juga kan, juga mempengaruhi. Jadi permintaan semakin menurun, jadi harga di pasaran semakin banting-bantingan gitu. Merosot lah intinya. Masih terkait keselamatan yang keamanan kerjanya karyawan. Kira-kira ada nggak kayak panduan misalkan apabila terjadi amit-amit kayak kecelakaan kerja seperti itu, adakah tanggungan mungkin dari perusahaan sendiri atau mungkin memang ditanggung oleh individu seperti itu? Jadi untuk kecelakaan kerja ya minim banget sih, karena yang pertama kalau nguncek pisang itu paling cuma kena pisau. Itu juga ada perlindungannya pakai sarung tangan juga gitu ya. Dan kalau nyerut juga itu meskipun nggak pakai sarung tangan itu hasilnya bisa, cuma karena licin, pisang matang kan licin gitu, jadi harus pakai sarung tangan. Mungkin kayak dari percikan minyak itu aja sih, cuma percikan aja. Jadi kalau kita mulai sama terakhir kayak selesai itu pisangnya dikuras lah. Oh iya. Jadi ya minim banget sih kalau kecelakaan kerja gitu. Sekian wawancara dari kelompok kami, dan terima kasih juga untuk Mbak Triantini sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh kami. Terus wassalam. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.